Halo guys, balik lagi sama gue Kevin. Oke, video kali ini akan ngebahas soal KGSP nih guys ya. Jadi ini bakal jadi series gue untuk cerita-cerita tentang KGSP yang lebih mendalam daripada video-video sebelumnya nih ya. Yang pertama akan gue bahas di sini adalah cara bikin personal statement. Banyak banget yang nanya sama gue, Kak, gimana sih cara bikin personal statement yang bagus, bla bla, tolong dong saran. Dan ya, akhirnya video ini menjawab semua dari kalian yang pengen tahu cara gue menulis personal statement. Gue akan bahas ini berdasarkan aplikasi untuk KGSP. Dan di sini gue bermaksud untuk ngebantu kalian sesuai dengan pandangan gue ya. Jadi bukan berarti ini jawaban yang benar. Bisa aja ada orang lain yang punya pandangan lain yang berbeda dengan gue. Oke, jadi langsung aja kita mulai sekarang. Buat kalian ya, yang baru pertama kali harus tulis kayak gini, pasti bingung banget. Begitu pula dengan gue, pas gue mau nulis untuk KGSP ini, gue tuh ngerasa kayak, gimana cara nulisnya? Dan mereka mintanya juga cukup panjang. Tapi gue punya beberapa trik yang bisa ngebantu kita untuk nulis sesuatu yang kayak gini. Nggak cuma untuk KGSP aja, tapi buat kalian yang pengen daftar ke universitas lain, atau mungkin kalian mau daftar beasiswa yang lain. Personal statement itu adalah tulisan tentang diri kita. Jadi sebenarnya kita harus evaluasi ulang ya. Sebenarnya berapa paham sih kita tentang diri kita sendiri? Jadi kalian bisa coba untuk berpikir lagi nih ya. Mulai dari kecil sampai sekarang, apa aja sih yang udah kita capai? Kemudian personality kita itu kayak gimana? Kelebihan dan kekurangan kita itu apa ya kira-kira? Nah, kadang kita nggak pernah mikirin hal-hal kayak gini karena kita nggak pernah merasakan yang namanya kebutuhan untuk ngebahas sesuatu yang kayak gini, bener gak? Gue nyaranin kalian untuk coba lagi flashback, untuk pikirin lagi sebenarnya kalian tuh pribadi yang seperti apa sih? Nah, setelah itu gue ngerasain satu hal ya. Karena apa yang kita pandang atau kita rasain sendiri, kita pikir gitu ya, bisa aja berbeda dengan pandangan orang lain. Misalnya nih ya, mungkin gue ngerasa gue itu orangnya easy going. Bisa banget kayak deket sama orang, ngegaul, bla bla gitu ya. Tapi mungkin di satu sisi kita nggak pernah sadar ya kalau misalnya kita terlalu bawel, tanpa sadar mungkin kita terlalu mendominasi ketika berbicara. Dan hal-hal ini adalah hal-hal yang bisa aja kita nggak sadar karena itu hanya bisa dilihat dari mata orang lain, dari pandangan orang lain. Jadi makanya gue personil waktu nulis yang namanya personal statement ini, gue jabarin ya kelebihan dan kekurangan gue berdasarkan pandangan gue. Kemudian gue nanya sama orang tua gue nanya sama saudara gue, sama teman-teman gue. Dan untuk masalah teman-teman juga nih ya, menurut gue ada baiknya kalian untuk nanya ke teman-teman baik kalian dan juga ke teman-teman yang mungkin sebenarnya kalian nggak pernah deket juga. Kenapa? Karena bisa aja teman-teman baik kalian itu memberikan pandangan yang nggak objektif. Jadi dia nggak bisa nulis kekurangan kalian tuh apa gitu kan. Jadi makanya ada baiknya supaya kalian itu bisa nanya ke teman-teman yang kalian memang nggak deket juga. Karena menurut gue bisa aja mereka memberikan pandangan yang lebih objektif tentang diri kalian, terutama di bagian kekurangannya. Nah, setelah menjabarkan ya kelebihan kekurangan itu dari pandangan kita, dari teman-teman kita nih ya, kita baru bisa benar-benar sadar dan tahu sebenarnya kelebihan dan kekurangan kita tuh apa aja sih. Dan dari situ kita bisa coba untuk ambil yang kira-kira cocok untuk kita tonjolin di beasiswa ini. Mungkin kalian berpikir, loh, terus kalau gitu ngapain kekurangan kita coba cari tahu? Kadang kalau kita nulis sesuatu yang kayak gini dan kita mencoba untuk nulis yang bagus-bagus doang, itu kayak kesannya nanti kita kayak mencoba untuk menutup-nutupi kekurangan kita. Nggak ada orang yang sempurna, bener gak sih? Jadi menurut gue bisa banget kalian tulis yang namanya kekurangan kalian. Dengan syarat, kalau bisa kalian nulisnya gini. Contohnya gue sendiri ya, gue adalah orang yang perfeksionis. Jadi gue biasanya sebelum mengumpulkan misalnya ulangan nih ya, gue pasti ngecek lagi, ada salah nggak sih kira-kira. Terus kalau misalnya tugas nih ya, gue pasti mau sesempurna mungkin. Memang ini adalah sesuatu yang bisa dibilang kelebihan gue, bener nggak? Tapi di satu sisi, itu bisa juga jadi kekurangan gue. Karena apa? Begitu gue dihadapi dengan yang namanya kerja kelompok, kadang gue nggak suka dengan kerjaan temen gue. Yang pada akhirnya gue akan nanti ngebenerin lagi kerjaan teman gue, dan itu gue sendiri yang ribet akhirnya. Jadi itu adalah sisi yang bisa menjadi kekurangan dari sifat perfeksionis itu. Tapi gue sendiri bilang kalau gue itu sudah bisa lebih mengurangi sisi perfeksionis itu dan lebih menerima yang namanya keragaman. Jadi kalian bisa banget mencantumkan itu ke dalam personal statement kalian yang bisa membuat orang itu sadar, oh, dia ini mencoba untuk memperbaiki sisi buruknya nih. Jadi ini adalah salah satu yang bisa banget kalian cantumin ke dalam personal statement kalian. Oke, udah mulai cukup panjang nih ya. Jadi gue akan bahas untuk personal statement di KGSP ini. Ini gue ambil dari tahun lalu, dan ini masih sangat mirip sebenarnya dengan apa yang gue tulis sendiri.
Jadi kalian coba untuk cari motivasi kamu itu apa dalam mendaftar program ini. Hubungkan dengan mungkin jurusan kamu yang mau kamu ambil nih ya, atau dengan cita-cita kamu waktu masih kecil. Tapi harus spesifik guys. Di sini kalian nggak bisa ngomong kayak cuma sekedar misalnya gini, oh saya mau belajar ke Korea Selatan karena Korea Selatan itu negara yang maju. Semua orang tahu Korea Selatan adalah negara yang maju. Dan belajar banyak itu adalah sesuatu yang sangat nggak detail guys. Jadi kalian harus bisa mendetilkan segala sesuatu yang kalian pengen bahas di sini. Jadi pokoknya intinya, kalau kalian mau nulis sesuatu kayak gini, harus detail dan nggak boleh ngambang istilahnya. Sebenarnya mereka itu pengen tahu kalian itu dibesarkan di keluarga yang punya nilai-nilai seperti apa guys. Nggak usah panjang lebar, tapi kalau bisa ada impactnya. Gimana misalnya nih ya, misalnya gue itu bilang kalau gue itu dari kecil banyak banget dilesin sama orang tua gue, dan mereka tuh selalu menekankan yang namanya pendidikan. Jadi makanya gue tumbuh sebagai pribadi yang pengen banget kuliah di tempat yang bagus misalnya gitu loh. Jadi ini bisa banget disesuaikan dengan background kalian sendiri, pribadi kalian tuh seperti apa. Di sini kalian bisa banget pakai kelebihan dan kekurangan yang tadi kita udah bahas kan ya. Mungkin dari kekurangan ini orang tua saya menyuruh saya untuk menjadi seperti ini, dan saya berusaha dan akhirnya saya berubah menjadi seperti ini. Bisa banget kalian tulis di sini. Sebenarnya maksud dari pertanyaan ini adalah untuk mencari tahu bagaimana kalian sebagai pribadi itu bisa mengatasi masalah yang kalian hadapi. Menurut gue ya guys, kalian nggak perlu cari sesuatu yang kayak keren atau wow banget. Misalnya kayak, oh iya dulu itu saya ketua OSIS, terus kemudian saya mengumpulkan tanda tangan teman-teman saya untuk membuat peraturan baru di sekolah. Kalau memang ada, it's okay, it's fine to put it. Tapi menurut gue ya, yang ditekankan di sini adalah cara kalian sendiri sebagai pribadi itu untuk menghadapi suatu peristiwa atau masalah itu gimana gitu loh. Dan bagaimana ini tuh menginfluence kalian menjadi seorang pribadi yang sekarang gitu loh. Ngerti gak guys? Jadi kalian nggak perlu tulis sesuatu yang harus wow gitu, enggak. Tapi kalian bisa banget tulis sesuatu hal yang kecil yang ada nilainya gitu buat kalian. Yang bagus-bagus yang udah pernah kalian lakuin selama masa sekolah kalian. Tapi jangan kalian tulis segalanya yang nggak ada hubungannya dengan major yang kalian mau ambil ini. Karena kalian juga cuma disuruh tulisnya kayak sekitar 2 halaman kan, which is nggak terlalu panjang juga. Kalau misalnya nih ya, kalian mau daftar kayak gue, mau daftar Electrical and Computer Engineering, tapi gue tulis, oh ya dulu saya juara 1 les piano. Nggak relevan gitu loh guys. Jadi kalian nggak perlu mencantumkan hal-hal yang kayak gini. Kalau misalnya pun kalian mau mencantumkan, kalau memang ini ada bukti kalau misalnya dengan ini kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik istilahnya, atau berteman dengan banyak orang gitu loh, misalnya ikut OSIS atau gimana, itu boleh kalian cantumin. Ini sekali lagi sama, mereka mau tahu kelebihan-kelebihan kalian apa, kalian boleh banget cantumin di situ yang kalau bisa relevan dengan jurusan yang pengen kalian daftar. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa membantu untuk kalian yang pengen daftar KGSP dan juga mungkin beasiswa-beasiswa lain atau universitas lain di luar negeri ya, yang membutuhkan yang namanya personal statement ini. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalian ngerasa terbantu dengan video ini, please bantu gue dengan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk like videonya juga. Dan kalau kalian pengen komen, please langsung aja tulis di komen di bawah ya. Pastinya kalau kalian punya pertanyaan atau punya saran-saran, kalian bisa langsung cek gue di Instagram dan juga Twitter gue. Gue akan kembali lagi dengan episode-episode lain tentang KGSP. Dan I'll see you in another video. Bye semuanya!